pembelajaran di bab 2 mengenai bab 2 apa itu bab 2 di LKS? Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih kalian mempelajari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Harapannya adalah kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui makna negara itu seperti apa. Ya. Indonesia sebagai sebuah negara, supaya kalian memahami maknanya itu apa. Ya, waktu itu kan kita sudah pernah membahas tentang landasan negara. Nah, sekarang kita membahas tentang negaranya, artinya sudah terbentuk sebuah negara. Diharapkan melalui materi ini kalian memahami makna negara kesatuan. Ya. Kemudian dapat mengidentifikasikan wilayah NKRI dan memberikan contoh upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Mengidentifikasikan itu maksudnya bagaimana? Nanti kalian akan mempelajari mengenai unsur-unsur negara yang salah satunya itu ada pembahasan mengenai wilayah negara. Ya, kalau wilayah negara otomatis cakupannya secara geografis, batasannya mana, yang merupakan kedaulatan negara kita yang mana, yang merupakan kedaulatan negara lain mana, itu nanti akan dipelajari. Kemudian bagaimana kalian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya masuk materi, saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan negara? Oh, bisa jawab? Angkat tangan. Yang mendiami sekelompok atau yang mendiami wilayah tertentu. Ya, betul. Rizky tadi menyampaikan negara adalah organisasi atau sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Betul sekali. Nah, kalau seandainya sebuah wilayah bukan dari wilayahnya, kemudian tadi Rizky menyampaikan ada sekelompok atau organisasi yang mendiami wilayah tertentu. Kira-kira sudah terpenuhi belum dengan yang disebut negara? Sudah ada wilayah, sudah ada individu atau organisasi atau sekelompok. Sudah bisa ditetapkan sebuah negara belum? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sudah ada organisasi atau penduduk. Otomatis kalau bikin organisasi itu masyarakat dong, orang dong, ya kan? Ya kan? Sudah ada organisasi, sudah ada masyarakat, kemudian sudah ada wilayahnya. Apakah itu sudah dapat dikatakan sudah membentuk sebuah negara? Belum. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pas? Nah? Ada yang mau menjawab? Tadi Rizky sudah bantu saya. Tepat banget jawabannya. Negara adalah organisasi atau sekelompok orang yang mendiami sebuah wilayah tertentu. Secara sederhana, saya sampaikan Rizky, betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, anak-anak, maka dari itu Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur negara. Ya. Sebuah wilayah bisa dikatakan menjadi sebuah negara jika memenuhi beberapa unsur. Unsur yang utama ada dua, yaitu unsur deklaratif. Ya. Unsur deklaratif ini tidak mutlak ada sebelum negara itu terbentuk.
Artinya tidak mutlak ada adalah unsur ini bisa dipenuhi setelah negara itu berdiri. Contoh, sebelum Indonesia sebelum Presiden Soekarno melakukan proklamasi, mengumandangkan proklamasi, apa yang dilakukan dulu? Apa yang dilakukan dulu? Tokoh-tokoh nasional ini melakukan apa? Ayo, pelajaran semester lalu. Melaksanakan apa? Sidang BPUPKI, benar kata Yuna. Sidang BPUPKI. Di mana di sidang yang pertama itu Rajiman Pegiri Mitra menyampaikan kita mau pakai landasan apa nih? Sehingga tokoh nasional yang ada di situ, ya ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, dulu menjadi presiden. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, bahkan ada 69 anggota BPUPKI itu membahas mengenai landasan negara, sistem pemerintahannya, ya, bentuk pemerintahannya, sampai wilayah-wilayahnya itu dibahas dalam sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI yang kedua. Sehingga ketika itu sudah dibuat, sudah dibentuk oleh para tokoh negara, baru Presiden Soekarno yang pada saat itu ditunjuk ya menjadi presiden pemimpin negara bersama orang-orang di atas, ya, mengumandangkan proklamasi, ya. Apakah pada saat itu unsur deklarasinya sudah terpenuhi? Belum. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada pengakuan dari negara lain. Jadi unsur deklaratif itu bisa dipenuhi setelah negara itu terbentuk, setelah negara itu berdiri. Paham ya? Nah, ada yang tahu negara mana yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai sebuah negara? Kalau Jepang dulu malah berusaha untuk menarik Indonesia lagi. Ada yang tahu? Negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir di tahun 1946. Jadi negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara adalah Mesir. Kemudian berlanjut Palestina, Suriah, Arab Saudi, India. Kenapa kok banyak negara-negara Islam yang mengakui? Karena kesamaan nasib dan kesamaan latar belakang. Hal ini menguntungkan Indonesia. Kenapa? Pada akhirnya Indonesia bisa menjalin hubungan dengan negara lain. Kenapa? Karena dari permulaan ini pada akhirnya Indonesia diakui pula oleh negara-negara besar lainnya, salah satunya yaitu Australia. Jadi setelah Mesir, Suriah, Palestina, India, gitu ya, Australia itu juga mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Itu dari unsur deklaratif. Yang kedua, unsur konstitutif. Apa itu unsur konstitutif? Ya, unsur konstitutif ini unsur yang harus ada ketika negara itu terbentuk. Rizky tadi sudah bilang, unsur wilayah, unsur manusia atau organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang. Artinya ada wilayah, ada penduduk. Nah, unsur yang sangat penting selanjutnya adalah pemerintahan yang sah. Oleh karena itu Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dia membentuk dulu nih landasan negaranya apa, sistem pemerintahannya apa, bentuk pemerintahannya apa. Dulu sempat mau presidensil, mau parlementer, mau berbentuk demokratis, mau bentuk federasi, itu dikelola oleh para tokoh. Setelah melahirkan pemikiran-pemikiran mengenai bentuk negara, sampai dibuatlah mengenai ketentuan pemerintahan yang berlanjut
dalam konsep hukum tata negara. Sampai masalah hukum pun sudah ada pada kala itu. Misal hukum pidana, hukum perdata memang masih mengacu pada masa pemerintahan Belanda, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, bahkan sampai sekarang, perubahan untuk menyesuaikan dengan karakter Indonesia sendiri itu sudah terjadi. Jadi anak-anak, mengenai terbentuknya sebuah negara ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi apa? Unsur deklaratif terkait dengan adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian unsur yang kedua, unsur konstitutif, terdiri dari 3 unsur utama. Apa tadi? Ayo, 3 unsur utama unsur konstitutif. 3 unsur utama unsur konstitutif terdiri dari, ayo, terdiri dari apa? Unsur konstitutif tadi yang disebutkan Rizky. Manusia atau rakyat, terus organisasi termasuk dalam pemerintahan yang sah. Satu lagi yang tidak kalah penting, pemerintahan yang sah. Satu lagi wilayah. Ya, jadi secara konstitutif unsur yang harus dipenuhi adalah wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah. Paham ya? Paham? Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya boleh? Saya nanya boleh nggak? Kenapa? Kenapa di dalam sebuah negara penduduk atau rakyat itu menjadi sebuah hal yang penting? Yo, saya bisa jawab. Kenapa sih kok di sebuah wilayah penduduk itu menjadi sebuah hal yang penting dalam membentuk sebuah negara? Karena ya, betul kata Roberto, ya, yang disampaikan oleh Roberto betul. Karena penduduk itu merupakan entitas yang penting untuk membentuk organisasi itu, untuk membentuk sistem pemerintahan itu. Ya, misal ada pulau kosong gak ada penduduknya, bisa nggak disebut sebagai sebuah negara? Bisa. Ya, misal ada penduduknya tetapi nggak punya wilayah, bisa nggak dia bikin negara? Tidak. Ya, seperti yang terjadi di Timur Timur. Kalian tahu Timur Timur atau Timor Leste? Tahu? Dulu di tahun 90-an Timur Timur merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Sampai suatu saat ada keinginan untuk memisahkan diri, terjadi konflik. Nah, pada saat itu berbarengan juga dengan gerakan reformasi, sehingga kondisi perpolitikan Indonesia memang tidak kondusif. Ya. Dan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, supaya tidak berkonflik yang akibatnya yang rugi juga warga negara Indonesia sendiri, ya, akhirnya diusulkanlah referendum. Karena pada saat itu Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah masuk ke Timur. Referendum ini apa maksudnya? Referendum ini adalah untuk diadakan voting. Kamu mau ikut Indonesia atau kamu mau ini berpisah dari Indonesia? Ya. Sehingga pada saat itu hasilnya adalah banyak yang memilih ingin berpisah dari Indonesia. Itu cara yang melibatkan pihak ketiga, PBB, ya kan? Mau tidak mau Indonesia harus mengakui, oh ya sudah, karena ternyata memilih lepas dari Indonesia. Ketika lepas dari Indonesia, disebutlah yang namanya negara Timor Leste. Untuk negara baru itu tidak mudah,
campur tangan asing yang mau mengambil keuntungan, itu pasti terjadi. Ya. Tetapi Indonesia sudah menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan